Assalamualaikum semuanya anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya semuanya? Baik? Apa ada yang sakit? Oh, ada yang sakit? Baik. Oke, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Saya mohon ketua kelas Faiz memimpin doa terlebih dahulu agar dalam penguasaan materi kita dapat memahami dengan baik. Oke, baik. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini Bapak mulai, maka Bapak absensi terlebih dahulu. Siapa saja yang tidak masuk dalam kelas? Faiz ada, Rena ada, Kokoh ada, Vigo ada, Cici ada, Vila mana Vila? Oh, Vila ada. Niko, oh Niko sakit. Oke, Niko sakit. Tias, oh Tias juga sakit. Oke anak-anak, dalam pembelajaran hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi yaitu kekayaan negeriku. Nah, materi tentang kekayaan negeriku ini Bapak akan mulai dari pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar kita ataupun di masyarakat, lingkungan masyarakat. Nah, ada yang tahu nggak apa itu sumber daya alam? Ayo coba, masa tidak tahu sumber daya alam itu apa? Tidak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu semuanya? Faiz? Tidak ada? Nah, Bapak akan jelaskan ya mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berada dari alam yang memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Sehingga ini yaitu manusia dapat memanfaatkannya. Nah, memanfaatkannya lebih baik. Nah, anak-anak, sumber daya alam itu terdiri apa saja? Ada yang tahu nggak sumber daya alam itu terdiri dari apa aja? Nah, benar. Sumber daya alam ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Nah, anak-anak, yang dapat diperbarui dapat diproduksi kembali. Nah, dapat diperbarui ini anak-anak yang dimaksud adalah dapat diproduksi kembali atau tidak akan pernah habis. Karena kenapa? Akan semakin misalkan produksi misalkan bahan tersebut habis, maka dapat kita produksi kembali. Nah, lalu anak-anak yang dapat diproduksi kembali itu seperti apa? Misalkan air mineral. Ya, air mineral. Lalu anak-anak, air mineral ini akan misalkan habis. Nah, setelah habis, maka pabrik akan memproduksi kembali ataupun di lingkungan sekitar kita ada pabrik, nah itu akan memproduksi kembali air mineral dari pegunungan asli maupun dari sumber air yang asli. Nah, lalu yaitu kayu ataupun pohon. Nah, kayu ini adalah bisa kita bentuk menjadi sebuah meja ataupun kursi. Nah, lalu anak-anak, pasti di kayu ini mereka tidak akan cepat habis ataupun akan memproduksi kembali. Nah, selanjutnya yang tak pernah habis yaitu sebuah matahari. Nah, ataupun yang disebut dengan sumber panas. Nah, matahari ini anak-anak, mereka akan tetap muncul dan memproduksi kembali ataupun akan tetap ada dan tak akan pernah habis. Nah, itu pasti kalau habis itu jangka misalkan waktu di malam hari. Nah, mereka akan muncul kembali pada esok hari. Nah, itu. Oke anak-anak.
Tetapi di dalam hal ini diperbarui ini anak-anak sumber daya alam ini akan ada proses namanya meningkat dan juga menurun. Meningkatnya itu seperti apa, Pak? Nah, meningkatnya itu misalkan, nah betul Faiz, meningkatnya yaitu misalkan air mineral yang tidak laku ataupun misalkan meningkat air mineralnya cepat habis. Nah, mereka harus memproduksi lebih banyak lagi. Misalkan kalau sedangkan menurun anak-anak misalkan dari kayu. Nah, kayu ini misalkan meja dan kursi banyak yang bisa membuat sendiri di rumah ataupun di mana. Nah, oleh karena itu, maka yang produksi mebel ataupun produksi meja dan kursi ini bisa mengalami penurunan. Nah, mengalami penurunan yang seperti apa, Pak? Nah, penurunan yaitu tadi tidak laku ataupun banyak masyarakat yang sudah bisa membuat meja dan kursi. Nah, itu. Lalu anak-anak air misalkan cara mencegah air ataupun kayu misalkan ya pohon. Air ini anak-anak harus kita jaga, bukan hanya kita memanfaatkannya lebih baik, tapi juga kita harus tetap menjaganya. Nah, menjaganya seperti apa, Pak? Membuang sampah pada tempatnya, bukan pada lainnya, misalkan pada genangan air. Nah, itu membuat air akan kotor. Dan misalkan pada di pegunungan, nah pegunungan itu harus selalu tetap bersih. Jika itu akan kotor, maka air yang akan dicerna maka akan semakin kotor. Nah, membuang limbah sembarangan. Nah, ini anak-anak ya, tidak diperkenankan untuk membuang limbah sembarangan. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu pada sumber yang tidak dapat diperbarui. Nah, tidak dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang akan cepat habis atau tidak akan diproduksi kembali. Misalkan dari contohnya, contoh yaitu batu bara. Batu bara ini anak-anak akan mengalami habis jika semakin kita keruk. Nah, maka karena itu dia dinamakan tidak dapat diproduksi kembali atau ditutup untuk mencari tanah yang terdapat batu baranya juga. Lalu anak-anak yang kedua yaitu emas. Emas juga begitu anak-anak. Dia akan cepat habis dan akan mengeruk wilayah yang ada emasnya kembali. Nah, itu ya anak-anak. Nah, lalu anak-anak ada yang namanya hayati dan non hayati. Nah, hayati ini yaitu yang ikut campuran ataupun yang tidak ikut campur pada makhluk ataupun yang ikut campur oleh makhluk hidup. Nah, misalkan kursi dibuat dari meja. Nah, ini anak-anak itu sudah tercampur tangan oleh makhluk hidup. Nah, seperti mebel, kursi, meja dan lainnya. Lalu anak-anak terdapat juga misalkan ikan. Nah, ikan ini anak-anak juga dapat diproduksi oleh manusia kembali agar tidak basi ataupun hal lainnya. Nah, selanjutnya anak-anak yaitu ada non hayati. Nah, non hayati ini itu tidak ada tercampurnya makhluk hidup ataupun dari campur tangan makhluk hidup. Nah, misalkan matahari. Nah, matahari ini yaitu sudah dari alam itu sendiri. Misalkan dia mengandung panas. Nah, itu anak-anak ya, dan mengandung banyak vitamin dan lainnya. Nah, oke anak. Nah, dalam misalkan hal ini semuanya dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui, kita harus memanfaatkan alam sebaik mungkin dan harus bisa menjaga alam sebaik mungkin. Nah, oleh karena itu cara memanfaatkannya lebih baik gimana, Pak? Nah, misalkan kursi, meja, mebel dan lain-lain ini masuk dari perabotan rumah tangga. Nah, rumah tangga ini terbuat dari pohon. Ada perabotan rumah tangga ini terbuat dari pohon ataupun sebagainya. Nah, ini juga dari alam. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan dan menjaganya lebih baik, yaitu dengan cara menanam pohon kembali. Nah, itu anak-anak ya, menanam pohon kembali. Oleh karena itu yang disebut oleh reboisasi. Nah, maka alam ataupun pohon itu akan mengalami semakin meningkat, bukan semakin menurun. Karena kenapa? Jika semakin menurun, maka tidak ada yang namanya penanaman hutan kembali. Nah, mereka hanya mengolah saja ataupun diolah.
bukan menanamkan hutan kembali. Nah, anak-anak, oleh karena itu sebab dari kita juga memanfaatkannya itu harus dengan baik dan juga menjaga dengan baik, itu pun di lingkungan sekitar kita maupun di lingkungan daerah kita. Oke anak-anak, itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Oke, Faiz, silakan bentuk kelompok. Baik, bentuk kelompok bagi masing-masing terdiri dari 4 orang. Nah, lepas itu Bapak akan memberikan sebuah video animasi yang Bapak buat. Tolong kalian simak dengan baik-baik. Nah, ini Bapak akan memberikan lembar kerjanya. Tolong Faiz dibagi ke teman-temannya, ya. Nah, di situ nanti ada sebuah pertanyaan atau apa mengenai video animasi yang Bapak buat. Oke anak-anak, ada yang ditanyakan mengenai materi pada pembelajaran pada pagi hari ini? Faiz. Oh ya, Faiz mau tanya apa? Oh, misalkan sumber daya alam itu dimanfaatkan agar semakin terus meningkat, itu bagaimana? Nah, anak-anak, kan Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa sumber daya alam itu akan semakin meningkat jika kita memanfaatkan sumber daya alam dan juga menjaganya dengan baik. Nah, Faiz, menjaganya dengan baik itu seperti apa? Misalkan ada namanya yaitu penggundulan dari pohon maupun lain, itu pohon jati atau pohon lainnya. Nah, itu yang dapat merusak ekosistem pada di lingkungan sekitar kita. Nah, caranya bagaimana anak-anak? Yaitu kita harus perlu menanamkan yang namanya reboisasi. Nah, reboisasi ini seperti apa, Pak? Nah, reboisasi ini dapat memanfaatkan bagaimana kita dapat mengetahui nanti cara agar alam ini tidak mengalami tingkat penurunan yang sangat drastis. Nah, begitu Faiz ya. Ada yang ditanyakan kembali mengenai materi sumber daya alam ataupun pemanfaatan sumber daya alam dan menjaganya? Tidak ada, anak-anak? Baik, oke. Faiz bentuk diskusi kelompok. Nanti silakan jelaskan di depan dari masing-masing kelompok, dan dari masing-masing kelompok yang tidak menjelaskan boleh memberikan sebuah pertanyaan. Oke, Bapak.
tunggu sekitar 15 menit ya untuk video animasi dan pengerjaannya. Terima kasih. Kesimpulan pada pagi hari ini yaitu kita harus memanfaatkan alam sebaik mungkin, entah itu memanfaatkan dari segi positif maupun negatif. Maka kita harus menanamkan yang namanya yaitu menjaga ataupun melindungi alam di sekitar kita. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita harus memanfaatkan alam itu dengan sebaik mungkin agar alam itu juga bisa dapat segi positif maupun segi negatif, agar mereka dapat dibutuhkan kembali, maupun dari dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Nah, ini anak-anak ya, lebih banyak lagi yaitu dari jenis pada sebagainya. Cukup itu saja dari Bapak. Jagalah lingkungan kalian baik-baik, jagalah lingkungan sekitar kalian dengan baik-baik, dan manfaatkan alam dengan sebaik mungkin dalam tugas maupun dalam hal lainnya. Terima kasih. Sekian yang Bapak sampaikan. Ada yang ditanyakan kembali pada materi pada pagi hari ini? Jika tidak ada, Pak Is pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian materi dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.